Saya sering melihat kerahman dan rahiman Allah, kemahadermawanan Allah, keasyakuran ya Allah. Beberapa tahun yang lalu saya punya seorang anak terapi autis yang belum genap 10 tahun, cewek, subhanallah, tubuhnya itu sangat bagus sekali, cantik. Dia tidak punya kesadaran tentang lingkungannya. Dia tidak mengerti di mana dirinya sendiri berada, siapa yang ada di sekitarnya, tidak punya kepekaan kepada lingkungan. Ya, seperti kalau secara umum bilang seperti orang tidak waras. Dia tidak mendengarkan lingkungannya, dia tidak mengenal lingkungannya, dia tidak memperhatikan lingkungannya, dia tidak waspada sama lingkungannya. Dia juga tidak bisa menghasilkan suara, dia menghasilkan bunyi ik 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 ik. Subhanallah, dengan rahmat Allah, dulunya saya ini tidak suka menerapi anak-anak seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kerja keras, dan kita sama-sama tahu. Kita sama-sama pernah sekolah di mana anak sekolah yang suka kerja keras. Kita sukanya SKS, sistem kebut semalam, dan itu akan terbawa ketika kita menjadi orang dewasa sekalipun. Mungkin ada bagian yang berubah dalam mencari uang, bisa jadi kita menerima kenyataan, tapi pada banyak yang lain karena hidup terlalu keras, bukan satu hal yang tidak bisa tidak dipahami ketika kita semua menjadi seperti Cinderella mengharapkan ditolong oleh seorang pangeran. Dengan pikiran seperti itu kita mengharapkan ditolong orang lain. Jarang sekali orang yang mau bekerja keras. Makanya menerapi anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat sulit, karena tidak semua orang tua mau bekerja keras. Kemudian yang kedua, saya punya konsep sendiri dalam menterapi, dan itu tidak akan menjadi sebuah jalan mudah untuk diterima orang lain. Saya mengasumsikan anak ABK itu adalah anak yang seperti mesin yang motornya sudah rusak, maka harus turun mesin. Jadi kalau terapinya hanya terapi begitu-begitu saja, hanya terapi psikologis, nggak akan bisa. Harus ada terapi fisik yang di situ masuknya seperti ibaratnya hardcore, bukan softcore. Nah, tentu itu tidak akan mudah diterima. Kenapa? Tidak ada legalitas, tidak ada pengakuan dari sekitar, dan keberhasilan salah satu teknik pengobatan untuk menguasai seluruh penjuru bumi di negeri ini, di kota saya yang dianggap legal, yang dianggap mahir, tidak percaya bahwasanya rahmat Allah bisa datang kapan saja pada siapa saja yang diinginkan, bahwasanya rahmat Allah itu tidak terbatas pada dimensi waktu, ruang. Bisa jadi kita sekolah kedokteran tapi kita nggak suka mengobati orang. Bisa jadi kita sekolah kedokteran tapi orientasi kita adalah orientasi cari duit. Bisa jadi kita sekolah ekonomi tapi setelah itu kita menyadari aku nggak suka ekonomi lah, aku suka agriculture. Atau meskipun kita sudah menggeluti dunia finansial, di tengah jalan kita menyadari ternyata berkebun itu menyenangkan, ternyata bertani itu menyenangkan. Makanya rahmat Allah itu sangat luas, sebagaimana dikatakan dalam Quran, bagi siapa saja yang menginginkan. Nah, kemudian saya menyaksikan anak ini, dan saya berusaha juga mohon petunjuk kepada Allah, ya apa dia Pak No. Nah, dari usaha itu dalam waktu tidak sampai 1 bulan, anak ini kepekaannya, kesadaran tentang lingkungannya tumbuh hanya dari terapi fisik, karena dia nggak mengenal lingkungannya. Bagaimana mungkin kita bisa terapi psikologis, bagaimana bisa kita konseling? Tidak ada konselingnya, hanya dari terapi fisik saja. Subhanallah, luar biasa sekali. Saya melihat anak ini lebih sadar ke lingkungannya. Kemudian dia mulai bisa menghasilkan bunyi meskipun sedikit. Itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu saya percaya, sangat percaya, terlepas dari saya adalah seorang terapis, tapi saya adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah. Maka setiap yang terjadi pada diri saya sendiri, apa yang saya saksikan, membuat saya semakin teguh kepada Allah. Tidak perlu menunggu mati baru kita menyaksikan kebenaran. Puncak dari kebenaran yang kita sangkal bersama adalah saat kita nanti harus bertemu dengan Allah. Kita akan semua menyaksikan kebenaran itu. Allah benar-benar Rahman dan Rahim.